Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami, podcast dengan tema pemikiran dan filsafat. Dengan saya Risma Aulia Salsabila akan menemani kalian untuk membahas dan memikirkan tentang berbagai gagasan mengenai dunia pemikiran. Kali ini saya senang sekali bisa menghadirkan tamu istimewa, yaitu Rizky Mahbubillah. Halo Rizky. Rizky, bagaimana kabarnya hari ini? Syukurlah sehat. Oke Rizky, sebelum pada pembahasan boleh gak sih di-spill dikit gitu, Rizky berasal dari mana, riwayat pendidikan, dan juga apa motivasi Rizky bisa masuk di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Oh baik, terima kasih. Jadi saya asalnya dari Madura dan kebetulan ya awalnya ya sekolah di Madura juga, lama di Madura sebelum merantau ke sini di Bandung dan mengambil jurusan bahasa Indonesia ya, dan juga memiliki minat terhadap bahasa dan filsafat juga, kira-kira seperti itu. Begitu. Menurut Rizky, apa sih hubungannya filsafat dengan bahasa dan mengapa kita harus memikirkan itu? Oh, oke. Jadi sebenarnya filsafat dan bahasa tentu memiliki hubungan ya. Dalam pembahasannya nih, kalau dibaca di buku-buku, biasanya ada dua hubungan nih. Yang pertama itu filsafat bahasa. Filsafat bahasa dalam pengertian yang pertama tuh kayak bagaimana bahasa itu terbentuk, bagaimana struktur bahasa itu, bagaimana bahasa mempengaruhi pikiran, bagaimana bahasa melihat realitas, bagaimana bahasa dengan makna, itu ya yang pertama kayak gitu di filsafat bahasa. Sementara yang lain ada filsafat bahasa juga yang itu lebih ke ternyata nih filsafat itu menggunakan bahasa sebagai pisau bedahnya. Jadi misalnya kan filsafat mau memahami realitas secara utuh ya, secara objektif, secara yang sejati gitu. Jadi sementara realitas hanya bisa kita representasikan atau hanya bisa kita pikirkan itu menggunakan bahasa. Jadi hubungannya seperti itu deh kira-kira. Berarti memiliki hubungan yang berkaitan ya? Iya, berkaitan antara filsafat dan bahasa. Rizky, boleh gak sih diceritain tentang peran filsafat bahasa dalam perkembangannya? Oke. Nah, tadi udah dijelaskan ya, ada dua pendekatan ya tentang filsafat bahasa, dua dalam pembahasannya. Nah, yang paling menentukan itu tentu yang pertama tadi, bagaimana bahasa itu terbentuk, bagaimana bahasa hubungannya dengan makna, bagaimana bahasa dengan realitas, bagaimana bahasa dengan pikiran ya terutama. Nah, tema-tema seperti itu yang mengkaji hakikat bahasa seperti itu kemudian melahirkan ilmu-ilmu kayak linguistik seperti itu. Jadi itu sebenarnya juga dari filsafat. Misalnya kan dalam linguistik kita bisa belajar tentang fonologi, morfologi, struktur bahasa, hakikat bahasa adalah sistem misalnya. Itu kan dipikirkan lewat filsafat bahasa sebenarnya. Jadi seperti itu. Jadi dengan pendekatan filsafat lahir juga ilmu-ilmu yang mendukung berkembangnya ilmu linguistik gitu. Kira-kira seperti itu. Terus ada gak sih hal-hal yang tidak bisa kita ungkapkan melalui bahasa? Hal-hal yang tidak bisa diungkapkan melalui bahasa ini menarik ya. Sebenarnya gini ya, ada berbagai pemikiran. Salah satu pemikir misalnya bilang bahwa batas pengetahuan kita, batas pikiran kita adalah batas bahasa kita. Jadi di mana dunia itu terbatas di saat itu kita tidak bisa membahasakannya. Misalnya saya menyebut kontinental, sementara Anda tidak tahu apa itu kontinental misalnya, dan di situ terbatas kan. Jadi kalau ditanya bahasa yang tidak bisa diungkapkan ya, atau gimana tadi? Yang nggak bisa dibentuk, yang nggak bisa diungkapkan melalui bahasa. Yang tidak bisa melalui bahasa. Jadi lebih ke bagaimana sebenarnya bahasa itu adalah batas pikiran kita. Sejauh mana kita tahu suatu bahasa, di situ batas pemikiran ya. Kalau kita tidak bisa tahu suatu bahasa, maka kita tidak bisa memikirkan hal tersebut gitu, seperti itu. Jadi itulah kira-kira batasnya pemikiran dan bahasa. Semoga mencakup. Iya. Ya.
Kemudian teori siapa sih yang paling berpengaruh gitu dalam filsafat bahasa ini? Teori yang paling berpengaruh tentu adalah filsuf-filsuf ya, sebenarnya kayak Ferdinand de Saussure kalau dalam ilmu linguistik ya, dan orang-orang yang juga menaruh minat terhadap seperti itu. Juga ada Wittgenstein, ada Frege, itu filsuf-filsuf analitik yang lebih ke sebenarnya ke bahasa matematik. Tapi kayak Chomsky atau Saussure bisa disebut ya sebagai pemikir-pemikir bahasa yang juga melahirkan ilmu linguistik. Kira-kira seperti itu. Oke, Ki. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih hubungan filsafat bahasa terhadap pendidikan? Oh iya, hubungan filsafat bahasa terhadap pendidikan. Jadi filsafat bahasa, ya kalau kita mau mempelajari tentang filsafat bahasa tentu memiliki hubungan dengan pendidikan ya. Terutama bagaimana kita kan bahasa nih struktur ya. Kita juga ketika kita bisa berpikir dengan baik juga bagaimana kita struktur kata-kata dan segala macam, kita bisa lebih sistematis lah dalam berpikir terutama ya. Dan itu tentu sangat berperan penting terhadap pendidikan, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita sistematis dalam menyusun kata-kata atau kalimat. Hal-hal seperti itu penting sekali buat pendidikan. Juga tentu itu terkait dengan hubungan berpikir kritis ya. Jadi kalau kita bisa menelaah suatu bahasa, suatu kalimat, suatu argumen misalnya juga, itu terkait dengan hubungan kritis, dan itu tentu penting sekali dalam proses pendidikan, terutama dalam hal ini proses berpikir kita. Kira-kira seperti itu. Untuk mencapai pemahaman kita terhadap bahasa gitu, apa sebenarnya yang harus kita lakukan gitu, Ki, biar kita tuh bisa paham suatu bahasa itu, biar mengerti. Oh, jadi bagaimana kita paham ini ya, dalam belajar filsafat bahasa. Oke, dalam belajar filsafat bahasa tentu ya kita baca dulu teori-teori umum ya dalam filsafat bahasa. Sebenarnya kalau kita lihat di buku-buku filsafat bahasa, biasanya yang paling penting itu hakikat bahasa ya, bahwa bahasa adalah sistem artinya dia punya pola-pola tertentu yang bisa kita lihat. Kemudian dia arbitrer, sifat-sifat bahasa yang seperti itu kan filosofis sekali sebenarnya ya dalam bahasanya. Nah, kalau kita belajar di situ kita akan paham nih bahwa oh bahasa seperti ini. Misalnya ya, ini bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris, meskipun beda nih bahasanya tapi punya struktur yang sama, punya morfologi yang sama ya kan. Artinya dia punya unsur morfologis juga, unsur sintaksis juga, yang semua bahasa memiliki seperti itu. Yang semua itu universal gitu, umum, mencakup semua. Jadi seperti itulah pola-pola umumnya untuk belajar. Kira-kira seperti itu. Sudah. Oke teman-teman, jadi itu ya penjelasan yang sangat berharga dari Rizky Mahugila. Jadi kesimpulannya, filsafat bahasa itu memiliki peranan penting gitu dalam dunia pendidikan, yang mana bahasa ini kan juga alat gitu, untuk yang kita gunakan sehari-hari gitu ya, sebagai alat komunikasi dan sebagainya. Ada yang mau disampaikan, Ki? Ya itu aja. Jadi belajar filsafat bahasa, melatih pikiran juga, melatih pemahaman juga, dan itu ya, dunia ini adalah bahasanya. Bagaimana batas dunia adalah batas bahasa kita juga. Kira-kira seperti itu ya. Oke, terima kasih Rizky, dan terima kasih juga teman-teman yang udah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan podcast kali ini. Semoga podcast ini ada manfaatnya bagi kita semua, dan juga semoga teman-teman bisa termotivasi atas penjelasan dari Rizky. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.